Assalamualaikum, halo, bertemu kembali dengan Bu TB di Greetings, the Rastaman nothing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Jadi di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu sejarah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu sejarah, kemudian unsur-unsurnya dan kegunaannya kira-kira apa untuk kita. Kenapa kita harus belajar sejarah? Kenapa kita harus mempelajari sejarah? Ya. Jadi di sini sejarah. Jadi sejarah ini adalah peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi, manusia sebagai aktornya dan melibatkan dimensi ruang dan waktu. Karena itu adalah 4 unsur utama dalam sebuah peristiwa sampai akhirnya disebut sebagai sejarah. Nah, jadi yang pertama ini adalah peristiwa. Unsur pertama dalam sejarah adalah peristiwa. Tapi peristiwa seperti apa yang bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah? Jadi peristiwanya di sini terjadinya di masa lalu. Dan dia benar-benar terjadi. Gimana kita bisa tahu kalau peristiwanya itu benar-benar terjadi? Bisa dilihat dari kesaksian pelaku utama yang menjadi aktor atau penggerak dari peristiwa tersebut, kemudian dari peninggalannya juga. Karena biasanya sebuah peristiwa sejarah itu meninggalkan jejaknya dengan bentuk misalnya peninggalan artefak atau misalnya benda, ya. Nah, jadi peristiwa, kalau misalnya dalam pertanyaan di bahasa Indonesia itu kan ada 5W 1H. Nah, peristiwa ini maksudnya ke kategori yang mana kira-kira? Kan ada what, kemudian ada why, ada when, where, dan lain sebagainya. Jadi kalau peristiwa ini maksudnya ke yang what, ya. What. Jadi apa peristiwanya? Misalnya peristiwanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bisa kita lihat tuh peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu benar-benar terjadi tidak? Kalau misalnya benar-benar terjadi, ada tidak pelaku sejarahnya? Ada nggak humannya atau orangnya? Kemudian ada tidak peninggalan atau jejak sejarahnya? Kemudian yang kedua adalah manusia. Manusia ini berarti who, ya. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menjadi aktor utama dalam peristiwa sejarah? Yang pasti adalah manusia. Karena kalau sebuah peristiwa yang menjadi aktor utamanya itu bukan manusia, misalnya hewan, itu jelas bukan sejarah, melainkan fabel, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi who atau siapa penggeraknya atau penggerak peristiwa sejarah tersebut, yaitu manusia atau human, ya. Nah, jadi manusia di sini punya peran ganda. Dia bisa menjadi subjek dalam sejarah atau penggerak, bisa juga menjadi objek atau yang digerakkan, ya. Yang selanjutnya adalah ruang. Ruang ini kan adalah tempat, ya. Tempat apa? Tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Berarti harus jelas tempatnya ada, tempat terjadinya di mana, ya. Nah, ini berarti kalau ruang, kalau tempat berarti apa? Where, ya, di mana. Where, di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, jadi di sini waktu, ya. Jadi konsep waktu ini sangat penting dalam sebuah peristiwa sejarah karena nanti waktu ini sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Karena 3 konsep waktu dalam sejarah itu kan adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Walaupun peristiwanya terjadi di masa lalu, tapi sangat berdampak dan akan berdampak untuk masa kini dan juga untuk masa depan, ya. Itu. Nah, di sini what, peristiwanya apa, kemudian who, siapa penggerak atau aktor utamanya. Di sini juga ada where, di mana terjadinya peristiwa tersebut, when, kapan waktunya. Kemudian di sini ada why, mengapa.
Maksudnya apa di sini? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Nah, nanti di sini diungkap bagaimana sih peristiwa sejarah tersebut kok bisa terjadi. Makanya nanti di sini dibahas yang namanya hukum sebab akibat. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sebuah peristiwa sejarah kita akan menganalisis bagaimana peristiwa itu terjadi. Makanya nanti dikenal di sini ada yang namanya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Ketika terjadi misalnya sebuah sebab A, maka akan mengakibatkan sebab B. Misalnya, itu yang dimaksud dengan why. Kenapa? Adalah how. How itu artinya adalah bagaimana. Nah, di sini sudut pandang kita, bagaimana kita menginterpretasikan atau menjelaskan atau menganalisis bagaimana sih cara berpikir sejarah. Suatu peristiwa sejarah kan tidak mutlak seseorang atau satu orang dengan orang yang lainnya memandang peristiwa tersebut sama penyebabnya, kemudian dampaknya. Pasti setiap manusia yang tahu sebuah peristiwa sejarah itu bisa saja menjelaskan atau mengartikan, menginterpretasikan sebuah peristiwa sejarah dengan cara berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana. Makanya dalam hal ini ada yang namanya cara atau konsep berpikir dalam sejarah. Jadi konsep berpikir sejarah itu ada dua. Yang pertama adalah diakronik, yang kedua adalah sinkronik. Nah, ini jadi konsep berpikir diakronik ini adalah konsep berpikir secara kronologis, karena kronik sendiri atau kronos itu dalam bahasa Yunani yang kalau kita artikan berarti waktu ya. Nah, konsep berpikir diakronik ini berkaitan dengan konsep berpikir secara kronologis. Maksudnya apa? Bahwa sebuah peristiwa sejarah itu dijelaskan secara berurutan berdasarkan dengan konsep waktunya, mendetail, merinci dari awal sebab terjadinya sampai peristiwa yang terjadi sampai dampak yang diberikan dari peristiwa tersebut ya. Oleh karena itu salah satu sifat diakronik itu adalah vertikal, dari bawah ke atas, penyebabnya, kemudian peristiwanya sampai dampak yang dirasakan dari sebuah peristiwa tersebut. Itu adalah konsep diakronik. Contoh, misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa terjadi? Nah, kita lihat apa sih penyebabnya, apa yang menyebabkan sampai akhirnya Indonesia itu bisa memerdekakan diri dari penjajahan bangsa Eropa pada saat itu. Dilihat konsep waktunya seperti apa. Oh, dimulai ketika misalnya tahun 1511 Portugis datang ke Indonesia untuk melakukan yang namanya monopoli perdagangan. Kemudian disusul ada juga Spanyol, Inggris, Belanda, sampai nanti ada pendudukan Jepang. Itu secara kronologis sampai akhirnya nanti bom Hiroshima, Nagasaki, ada peristiwa Rengas Dengklok sampai peristiwa kemerdekaan. Kemudian ada juga dampak atau pengaruh dari peristiwa tersebut. Itu cara berpikir diakronik. Sedangkan cara berpikir sinkronik itu kebalikan dari diakronik. Dia sifatnya adalah horizontal ya. Horizontal. Nah, kalau yang diakronik ini sangat berkaitan dengan peristiwa yang secara kronologis atau diurutkan berdasarkan waktu. Kalau sinkronik dia parsial ya. Jadi dia dijelaskan dengan menggunakan ilmu bantu sosial. Nah, maksudnya seperti apa? Cara berpikir atau konsep berpikir sinkronik itu adalah suatu cara berpikir menganalisis suatu peristiwa sejarah dari satu peristiwa, tanpa misalnya kita harus mendetail atau menjelaskan kausalitasnya seperti apa. Karena dalam konsep berpikir sinkronik itu kita bisa menggunakan atau bisa dibantu dengan ilmu bantu sosial lainnya. Misalnya peristiwanya adalah peristiwa tentang proklamasi, sama seperti yang tadi. Nah, kalau misalnya konsep berpikir yang sinkronik itu kan tidak misalnya harus detail dari awal kenapa sebab akibatnya sampai nanti dampaknya. Tapi kalau yang sinkronik itu dari parsial ya, hanya sebagian saja. Misalnya, kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, pada saat itu seperti ini. Jadi dari segi ekonomi, dari segi sosial, politik, budaya,
karena ada misalnya perjuangan bangsa Indonesia, karena ada peran ulama di situ yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai kita merdeka. Jadi parsial ya, sebagian gitu. Nah, itu antara diakronik dan sinkronik ya. Nah, jadi istilah sejarah ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa ya. Yang paling populer yang pertama tadi, sejarah ini diambil dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu sajarotun. Sajarotun yang artinya adalah pohon. Kemudian ada juga dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu history. History dengan story berbeda ya. Kalau story itu artinya adalah cerita, sedangkan history adalah sejarah. Jadi story itu belum tentu history, tapi kalau history sudah pasti sebuah story yang berdampak atau berpengaruh besar bagi manusia. Sekarang kita berbicara tentang apa sih kegunaan sejarah. Kenapa mempelajari sejarah, kenapa belajar dari sejarah, berkaitan dengan kegunaannya. Kalau tidak ada kegunaannya kan ngapain kita pelajari. Nah, jadi dalam ilmu sejarah ada 3 kegunaan utama ya, ada 3 kegunaan utama dalam mempelajari sejarah. Tapi sebenarnya ini bukan kegunaan mutlak ya, bisa juga misalnya kalian tambahkan berdasarkan pendapat kalian sendiri. Nah, di sini 3 kegunaan utamanya adalah yang pertama. Yang pertama, kegunaan sejarah adalah inspiratif. Inspiratif ini diambil dari kata inspirasi yang berarti ide. Nah, maksudnya apa? Sejarah itu memiliki kegunaan inspiratif atau memberikan ide-ide baru kepada manusia. Manusia itu kan makhluk sosial yang senantiasa berkembang, dinamis ya, tidak diam di tempat. Oleh karena itu, manusia cenderung banyak menghasilkan atau menciptakan hal-hal baru. Nah, hal-hal baru ini sebenarnya banyak terinspirasi atau idenya dia dapatkan dari apa yang sudah terjadi atau apa yang dia lihat dari masa lalu. Pesawat terbang bisa kita katakan bentuk inspirasinya dari burung, karena lihat bodinya itu kayak burung kan. Mungkin manusia pada masa itu membuat atau menciptakan pesawat terbang inspirasinya dari burung yang punya 2 sayap, makanya bisa terbang. Yang kedua kegunaannya adalah edukasi. Edukasi itu berarti pembelajaran. Nah, ini jadi kita sering mendengar istilah untuk belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah, belajar sejarah, kemudian kita menjadi bijaksana. Nah, itu adalah salah satu fungsi edukasi atau kegunaan mempelajari sejarah, yaitu sebagai pembelajaran. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, bagi manusia banyak, bagi masyarakat. Karena kita manusia, makhluk sosial yang selalu mengikuti perubahan atau perkembangan, ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah rekreasi. Rekreasi berarti artinya adalah hiburan. Nah, maksudnya apa? Sejarah bisa memberikan kegunaan rekreasi bagi manusia, bagi masyarakat. Contohnya, ketika manusia ingin ingin mengunjungi suatu tempat bersejarah, itu sudah memberikan yang namanya kegunaan rekreasi ya, atau hiburan. Jadi kita jalan-jalan, kita bertamasya, mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah, yang memiliki nilai sejarah, itu merupakan salah satu kegunaan rekreasi. Jadi belajar sejarah itu bukan berarti kita tidak bisa move on, tapi justru kita bisa move on dengan belajar sejarah. Kita melihat apa yang pernah terjadi di masa lalu untuk kita jadikan sebagai pembelajaran di masa kini, bahkan masa depan.